melanjutkan video yang sebelumnya yaitu input-input data subsurface seperti well, seismic, check shot, dan sebagainya. Sekarang kita lanjut ke well seismic tie. Kita akan melakukan well seismic tie dengan cara ke well section window dulu, terus ke seismic interpretation, seismic well tie. Kita menggunakan study type-nya yaitu yang pertama dulu ya. Kita harus kalibrasin si data sonicnya. Ini data sumur udah oke, ini HDT, time date relation-nya yang OET ya. Kalau udah oke aja. Nah, jadi di sini kita lihat garis antara study metodenya dengan garis lognya ini tidak sesuai, masih berjauhan. Jadi kita akan melakukan kalibrasi dulu agar garisnya ini ngikut dengan garis log yang sudah ada. Oke, caranya adalah kita ke yang ini, ke well tie editing, pilih yang niche at check shot. Jadi dia bakal langsung terdefine dengan sendirinya. Oke. Selanjutnya, kita bakal membuat synthetic generation. Jadi synthetic generation ini seperti istilahnya reflektor yang terekam oleh data sumur. Jadi data sumbernya merekam reflektor di sekitarnya. Jadi nanti kita kalibrasiin atau kita sesuaikan dengan reflektor seismik yang ada di lokasi penelitian. Ini klik sekali dulu, klik sekali, sudah ini ganti ke synthetic generation. Oke, ini sudah TDR-nya di from well, seismiknya udah benar. Sonicnya pakai yang udah dikalibrasi ya. Terus density-nya pakai yang bulk aja. Terus ke advanced setting, ininya kita checklist ya. Kita checklist untuk nanti dia bisa, kan ini datanya eh, ada yang ini nih, ada yang apa? Intervalnya terlalu jauh jaraknya ini antar titik. Maka kita pakai Usonic Density Computation untuk nanti dia interpolasiin antar titiknya. Jadi di garis yang merah ini, yang panjang ini kan nggak ada data. Jadi kalau kita checklist ini dia bakal nanti terinterpolasi dengan sendirinya. Jadi diperkirakan data seperti apa di situ. Lanjut ini ke wavelet yang ini launch wavelet toolbox. Jadi synthetic generation ini berupa synthetic wavelet seperti ini nanti akan muncul. Dan ini yang bagian ini puncaknya atau peaknya biasanya warna merah. Dan ini yang troughnya itu yang warna biru. Dan ini yang zero crossing yang mau ini. Ini yang abu-abu biasanya. Ini zero crossing, ini peak, ini trough. Untuk metodenya kita pakai yang statistikal. Biar waveletnya kebentuk dengan ya metode ini yang paling banyak dipakai buat seismic multi. Jadi dia menyesuaikan dengan waveletnya. Oke, oke, kalau udah ini sudah selesai semuanya, klik oke aja. Ntar bakal kita muncul ke section window yang baru. Ini adalah section window yang baru. Jadi kalau kita lihat, kita fokus di sini ya. Ini adalah synthetic generation hasil dari well saya speaking yang tadi ya. Jadi ini data sumbernya nih. Ini sumbernya dan ini adalah data seismiknya. Data seismik di sekitar sumbernya. Jadi tugas kita adalah nanti kita mencocokkan reflektor ini dengan reflektor dari seismik. Jadi sumbernya dicocokin ke seismik. Nanti biar markernya itu pas di situ, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Nah, parameternya apa kalau ini udah bagus? Untuk cross correlationnya nilainya itu akan naik. Semakin satu atau semakin tinggi dia semakin bagus. Tuh. Yang kalau kita bisa lihat, yang merah ini adalah yang peak-nya tadi, yang merah. Terus yang biru ini yang trough. Terus yang datar ini ada yang hampir datar itulah zero crossing warna abu-abu. Yang ini datar abu-abu kan zero crossing ini namanya. Oke, setelah itu kita akan masukin formasi-formasi yang tadi yang udah kita
tentukan. Ini bisa kita juga lihat di seismicnya ya, interpretation window. Nanti kita munculin si synthetic generation-nya. Jadi kita bisa langsung kalibrasiin juga di sini. Visualnya yang synthetic generation. Nah ini. Nah, ini kan masih belum tepat kan ini. Ini biru, ini merah. Terus ini juga, ini masih merah, nih harusnya biru, ini merah. Jadi masih banyak yang belum tepat gitu. Ini masih merah, ini harusnya biru ya. Jadi kita geser-geser dulu. Kita naik turunin supaya dia sesuai. Supaya markernya sesuai. Oke, jadi kita pilih pakai berapa aja ya di sini. Kita ke synthetic generation tadi. Kita checklist. Mana nyasa. Foto kumpul, satu sejengkal. Sari sejengkal, layak, sama Lesman. Jadi ini bakal dengan otomatis synthetic generation ini ada di sini. Oke, kita kita istilahnya kita tetapin dulu ya top-top ini sebagai kuncinya ya untuk beberapa marker. Nah ini kan udah pas nih merah, merah, merah. Ini bisa bener ya berarti ini markernya di sini. Langsung ke Delta Editing, klik yang edit mode. Ini pastiin udah state generation ya. Kita klik di sini aja, oke. Kalau mau hapus, sini ya klik ini, delete, klik yang mau di delete. Nah, kita lihat dulu dari bawah ya, dari basement. Nah ini basementnya salah ya di sini nanti kita bakal atur. Ini kita sementara tandain dulu ya, tandain dulu. Jadi kita mulai dari yang basement ya, dari bawah ini. Ini bisa kita turunin, yang warna merah kita sambungin ke warna merah. Ini ke sini. Kalau udah digeser yang mau kita tuju, klik ini untuk dia tergeser. Dia bakal otomatis geser sendiri. Dan ini nilainya makin tinggi ya, 0,27, lebih tinggi dari sebelumnya.
Oke, kalau mau dihapus bisa diklik aja lagi. Terus kan 0,22 tadi kan ini. Nah, naikin 0,2 ini. Jadi ntar seterusnya seperti itu. Dan merah, agak, agak turun lagi ya. Tinggal sedikit lagi. Oke, sementara kayak gini bisa merah. Selanjutnya di line-line lain ya. Di apa synthetic generation yang lain, reflector yang lain, lakukan hal yang sama seperti itu. Jadi kira-kira cross korelasinya udah semakin tinggi sampai satu mungkin satu yang udah paling bagus ya. Itu udah bisa dilakukan picking horizon dan juga picking fold. Jadi kita lakukan hal kayak tadi, kita sesuaikan garis-garisnya ini warna-warnanya sampai cross korelasinya bertambah. Oke, kira-kira udah selesai ya untuk well seismic T-nya. Ini hasil akhirnya itu sekitar 0,27 ya. Lebih tinggi dari yang sebelumnya well seismic T. Kita validasiin di interpretation window-nya. Kalau kita bisa lihat di bagian basementnya ini udah lumayan masuk ya. Ini biru, terus ini merah, terus lanjut ke marker di atasnya yang Malaya Formation. Sini merah, 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 sini biru. Kalau untuk yang si Jenggung ini udah biru ya, biru, atasnya merah. Losari juga nih udah merah. Kalau untuk komputernya Zong nggak ada data. Ini enggak.
lumayan ini ya, dan turunin dikit kan, yang warna Yasa. Udah naik ya 0,28. Dari sini ya udah merahnya udah nyambung ya. Oke. Kalau udah selesai untuk ulas seismic tie-nya, selanjutnya kita bakal melakukan picking horizon di sini. Sebelum picking horizon kita picking fault dulu ya, sesarnya dulu. Kita picking strukturnya dulu. Oke, untuk ini di oke sudah ini di apa aja geser kiri biar enak. Nah, untuk picking ini kita pakai biar enak ini windownya kita sejajarin aja seperti ini. Nah, ini kayak peta indeksnya ya sebelah kiri kita picking di mana gitu. Bisa diubah warnanya aja. Biar enak. Atau enggak nggak apa hitam aja. Oke, ini di unchecklist saja buat sintetiknya. Oke, buat picking kita mulai dari ini ya. Ini kan udah memotong sumur kan ini. Nah, kita bakal mulai picking di daerah sini. Bisa di unchecklist saja buat apanya namanya. eh Bukan unchecklist ya. Bisa dikecilin aja nih. Terus ini Z-nya di unchecklist saja. Oke. Oke, untuk mulai picking kita bisa ini ya, membuat apa namanya? Folder baru namanya new interpretation folder sini. Nah, ini untuk objeknya kita pilih yang new fold. Ini untuk sesar dan ini untuk horizon. Untuk juga bisa diklik kanan di interpretation folder terus klik yang new fold. Nah, ini sesar satu. Jadi untuk picking, misalkan ini ada sesar nih di sini, ada sesar lagi nih di sini. Nah itu fold interpretasinya filenya bakal beda, dibedain ya, jangan disamain. Oke, kita masuk ke seismic interpretation, terus klik yang ini, seismic interpretation.
klik yang kalau kita mau fold berarti yang ini, interpret fold. Misal ini adalah sesar satu ya yang ini. Yang ini sesar satu. Kira motongnya untuk melihat ini kan line hanya line inline 16.809. Kalau kita mau geser ke inline yang lain, kita bisa geser dengan tools ini intersection player. Nah, sini aja ini. Nah, ini bisa diklik untuk geser-gesernya. Nah, increment ini adalah jarak jarak dia garisnya bergeser. Kalau semakin besar increment, maka line yang bergeser akan semakin besar juga. Bisa dilihat misalnya gini. Nah, dia bakal geser lebih besar. Nah, oke. Sini nanti bakal pick ya 20 aja incrementnya. Sebenarnya untuk increment ini semakin kecil dia bakal semakin detail. Dia semakin apa? Fitur-fitur yang nantinya bisa direkam semakin banyak. Kalau increment semakin besar dia semakin nggak detail. Tapi pengerjaan lebih cepat. Jadi untuk praktikum kali ini atau tutorial kali ini cuman ya bisa kita kalau 20 ini ya 30 aja ya, 30 incrementnya 30. Biasanya dipakai ya 10 ya. Kalau normalnya atau biasanya umumnya 10. Ya kita pick untuk faultnya. Kalau kita belum yakin ini fault dan menerus sampai mana kita bisa geser nih ke ke line yang lain. Kalau incrementnya kegedean bisa dikecilin dulu. Kalau buat picking fault ya. Kalau picking fault ini lumayan tricky jadi harus detail. Kayaknya cuma nyampe sini ya. Nah sampai sini aja ya pickingnya. Ting mulai dari ini dulu. Ini di ini dulu ya. Pastiin udah milih sesuatu di sini. Itu file interpretation. Atau klik juga di sini bisa. Baru mulai untuk picking. Ini kan pickingnya tadi ada 3 klikan ya. Jadi usahakan nanti di line-line selanjutnya juga untuk sesar yang sama itu 3 klikan. Satu, dua, tiga gitu. Kita geser ke line yang lain. Ini agak miring ya di sini. Itu dua, tiga. Kalau mau dihapus, tinggal Ctrl Z atau delete ini ya, interactive eraser. Nah, gitu. Lanjut lanjut. Masih ada sesarnya. Misal nih, kalian nemu sesar juga kan di sini. Nah, ini bisa dibuat fold interpretation baru. Ini klik kanan di sini, terus new fold. Nah, ini bakal muncul fold interpretation 2. Ini di checklist juga. Nah, kalau kita klik ini kan lebih tebal nih, apa warna hurufnya. Dia bakal eh, ngebuat
fault interpretation nomor 2. Nah, yang warna hijau ini. Jadi kalau kita klik yang fault interpretation satu, dia bakal buatnya yang satu juga. Biar kalau udah beda tempat, beda sesar, kita harus buat beda file interpretation-nya. Ini kan yang ini tadi, misalnya yang ini, satu, dua, lagi. Lagi di sini nih, sini. Ini banyak di sini. Ya, itu sesar semua itu yang itu. Oke, kita buat yang fault baru lagi. Sini, ini fault lagi, ini diklik. Nah, kita bakal buat fault selanjutnya. Ini bisa ini yang ini. Yang minor-minor nggak apa-apa dibuat aja. Nah, ini kan hilang sini. Nah, itu tuh pembuatan sesarnya ya. Nanti dilakukan di seluruh lokasi penelitian yang bisa diinterpretasi sesarnya ditarik horizonnya ya. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, yang garis putus-putus ini, nah ini merupakan garis interpolasi antar line. Jadi line ini nggak di picking, tapi line di antaranya itu di picking. Maksudnya gini, kalau lihat itu di window ini tampilan sesarnya ya, ini bisa dinonaktifin ya, dan diaktifin. Kita fokus di sesar yang warna pink ini ya. Nah, jadi ini kan garis line-nya kan yang di sini. Nah, ini adalah garis interpolasi antar fault yang di sini sama fault yang di sini. Jadi dua fault ini kan ada di tempat yang berbeda dia dengan line ini. Jadi dia bakal menginterpolasi garis lurus ini. Jadinya dia bakal kena di sini dan inilah hasilnya. Terus putus-putus. Jadi kalau mau di guide lebih lanjut atau di detailin bisa di picking lagi di sebelah sini. Misalnya kan bukan sesar, nah sesar di sini. Jadi bisa di picking aja di sini. Dan dia bakal terguide otomatis. Ini kalau mau digeser pakai ini bisa ini. Yang ini. Nah, itu dia dengan yang oranye ini ya. Ini.
ini adalah tampilan sesarnya yang ada di lokasi penelitian. Kalau mau picking lebih dari ini juga nggak apa-apa ya, sesuai interpretasi masing-masing. Nah, ini untuk tampilan keseluruhannya ya. Ini di picking di inline aja nih. Di crossline. Di inline-nya nanti juga bisa di picking kalau ada fitur sesarnya yang kelihatan ya. Ini kurang lebih seperti ini untuk beberapa sesar yang ada di lokasi penelitian. Jadi untuk cara pickingnya seperti itu ya. Ini adalah hasil pickingan yang di inline ya, yang di sebelah sini. Nah, oke. Ini banyak sesarnya ya, sesar minor, sesar turun di sini nih. Ini kemungkinan ini adalah Rift Basin. Jadi yang banyak sesar-sesar normalnya ya, akibat thermal subsidence mungkin di Northern North Sea. Jadi ini bisa dipakai sebagai apa? Acuan untuk penarikan-penarikan sesar-sesar yang lain. Oke, selanjutnya adalah kita akan mempick horizon ya. Jadi setelah picking sesar atau fault, kita selanjutnya picking horizon. Nah, untuk picking horizon ini kita bisa pakai increment 50 aja ya biar nggak terlalu banyak yang di picking. Tapi nanti untuk case tadi selanjutnya kayak misal kalian ada project ataupun untuk penelitian tugas akhir bisa menggunakan increment yang lebih kecil seperti 10 atau 15 biar dia dapat hasil yang lebih detail. Ini kita balik lagi ke sumurnya ya yang tadi. Ini kalau misal kelewat-kelewat gini kan, ini merah di sini nih. Ini kelewat-kelewat, ini bisa oke dulu. Kalau kelewat gini sumurnya bisa di increment dikecilin. Misal 5. Nah, sini tadi ya. Ini bisa dicatat nih, line nomor berapa untuk X line-nya ya. Inline-nya tadi nomor segini. Nah, oke. Selanjutnya bikin horizon, kita buat interpretasi folder baru ya. Ini bisa di di dulu di apa namanya? Nah, di nonaktifin dulu ya, biar nanti pembuatan foldernya nggak di dalam sini. Di nonaktifin lagi, diklik sekali tadi, terus klik folder lagi, terus di interpretation folder. Nah, ini bakal buat baru di sini. Kalau kita kliknya tadi ini, tebal kan? Bisa nanti kalau kita klik interpretation folder, ini bakal muncul di sini di dalam sini. Ini bisa ini uh, bisa ganti nama aja buat ya folder yang baru top right. Dan ya selanjutnya seperti yang sama ya seperti yang tadi, kita klik kanan terus new section horizon. Ini kita munculin dulu ya, munculin dulu L-topsnya. Ini new section horizon. Ini ada berapa ini? 6 ya, berarti kita buat 6. 2, 3, 4. Kita kasih nama langsung aja masing-masingnya. Yang sesi horizon pertama ini adalah Wanayasa Group ya. Terus di bawah Wanayasa ada namanya ah, waktu kumpul. Terus ini Losari.
Selanjutnya ada si jagung promotion. Namanya musim bersih. Jadi masing-masing horizon ini adalah top dari market itu sendiri. Ini top dari Wanayasa Group, ini sampai sini Wanayasa semua, terus ini top waktu kumpul, habis ini waktu kumpul semua gitu. Yang pertama untuk pickingnya sama seperti Vault. Kalau Vault kan pakai ini. Tapi kalau yang seismic interpretation yang manual Horizon ini ya pakai yang ini. Oke, untuk yang Wanayasa ini kita bakal picking di sini ya, di sekitar zero crossing yang warna abu ini. Ini kan yang merah yang picknya kan, terus ini biru yang draftnya. Ini kita markernya ada di zona zero crossing, jadi kita bakal picking di zero crossing terus. Kunci untuk interpretasi yang baik adalah interpretasi yang konsisten. Jadi kalau misalnya di zero crossing, markernya di zero crossing, maka semua picking di inline maupun extend itu zero crossing semua. Jangan ada yang di merah ataupun yang biru. Kecuali kalau reflektornya kurang jelas. Kalau udah chaos, reflektornya bisa di skip aja. Jangan di picking. Selanjutnya untuk waktu kumpul, diklik aja. Nanti bakal otomatis terdefine sendiri di sini waktu kumpul. Kumpulnya di draftnya ya. Selanjutnya di Losari. Di Z Crossing ya.
Biasanya banyak kena sesarnya ya, di daerah Kolosin ini. Nah, ini untuk di line ya, cross line nomor 26.108 aja ya. Nah, setelah picking di cross line, kita bisa pindah ke inline-nya di handset di sini. Oke, kita lihat di sini markernya yang di sini sama pickingan yang di cross line tadi beda ya. Reflektornya beda juga di sini. Jadi kita bakal tetap ngikut aja, tetap ngikut guide dari uh, horizon yang dipicking di cross line tadi. Jadi tadi kita cek saja. Nah, ini kita bakal ikutin pickingannya. Sini. Nanti ntar di picking, terus di picking lagi, ikutin semuanya di semua line dengan increment sebesar 50 aja. Ntar habis picking yang selesai di inline, balik lagi di crossline, di line yang selanjutnya. Nanti bakal ada titik-titik hasil pickingan tadi di inline-nya. Jadi lakukan semuanya sampai selesai. 50 ya incrementnya biar nggak terlalu lama. Jadi nanti semakin detail incrementnya atau semakin kecil dia bakal hasil nanti. Ini kan kita mau buat peta bawah permukaan kan dari hasil trace dari horizon tadi dan faultnya. Nah, kalau increment semakin kecil, maka peta bawah permukaannya juga semakin detail. Kalau hanya satu line ini aja, misal nanti bakal datanya terlalu terlalu rapi. Maksudnya terlalu rapi jadi masih terlalu abstrak gitu. Yang lainnya nih di sini dia ngikutin aja, sini ngikutin aja, ngikutin dari line yang di picking tadi. Jadi harus pickingnya banyak, biasanya 10 atau 15 untuk keperluan profesional. Oke, lakukan di semua line, baik itu inline atau crossline dengan increment sebesar 50. Nah, oke ini udah semua horizon di picking ya. 6 horizon di picking semua. Kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, ini buat yang di bagian apa?
Yang ini di 2D window ini adalah tampilan dari line yang di picking gitu. Nah, di warnanya ini adalah warna merah, oranye, kuning, hijau sampai ungu itu merepresentasikan kayak elevasi ya, elevasi dari horizon yang di picking. Kalau kita lihat di 3D window ini bisa di checklist terus dilihat ini semua horizonnya. Nah, ini adalah horizon-horizon yang di picking tadi. Mulai dari yang paling atas yang warnanya segroup sampai yang paling bawah yang basement. Nah, jadi gunanya apa ini? Nah, ini gunanya untuk nanti kita membuat eh, tampilan surface atau layer dari masing-masing horizonnya. Jadi yang seperti tadi yang udah dibilang, kalau dia semakin rapat ininya, jarak antar ininya nih, bisa lihat di sini, jarak antar line-nya ini, namanya increment-nya. Ini kan increment 50 nih. Nah, kalau dia semakin rapat, dia berarti bakal menangkap fitur-fitur geologi yang semakin banyak gitu. Jadi semakin detail hasilnya. Tapi kalau yang horizon bawah ini, saya ngepicknya increment 100 ya. Jadi dua kali lipat dari ini. Misal ini sama ini. Nah, jadi dia nge-skip banyak line nih di sini. Nah, jadi hasilnya nanti yang di hasil yang apa yang kosong-kosong ini, yang nggak di picking ini, dia bakal yang namanya terinterpolasi oleh line yang di sekitarnya gitu. Jadi polanya mengikuti line di sekitarnya. Makanya kalau semakin sedikit apa line yang di picking, maka hasil nanti semakin semakin ya istilahnya semakin simple lah kalau dibanding dengan hasil lain yang di picking lebih banyak gitu. Itu hasilnya lebih kompleks pasti. Ini ada 6 horizon yang telah di picking, ada 6 ya. Oke. Selanjutnya ini kita bakal membuat peta bawah permukaan ya. Kita jadiin surface jadi layer gitu. Mungkin buat yang hasil picking horizon dan faultnya ini, kalau kita langsung klik di checklist. Nah ini faultnya di sini. Banyak kan di daerah basement ya. Dan di atasnya juga ada beberapa, cuma tidak di picking. Kalau mau di picking yang bagian atasnya ini ada beberapa sesar tadi tampak di interpretation window, bisa di picking aja. Mungkin buat picking untuk horizon dan fault cukup sekian. Nanti bisa di next di video selanjutnya.